Shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Ada banyak sesuatu yang dapat kita buat untuk selalu mengatakan Allah di dalam nama Yesus itu baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk boleh ada di tempat ini. Saya tidak pernah bayangkan ketika saya ada di pedalaman Kalimantan Barat 15 tahun yang lalu. Saya sudah nggak ada keinginan untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Artinya kita pernah mengembalakan gereja di pedalaman, kami tinggalkan. Kami tinggalkan dan gereja itu mungkin saat ini memang tetap ada. Betapa jahatnya hati yang tidak konsisten, yang tidak mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Di tempat ini dalam waktu 4 tahun saya dipulihkan. Ketika dipulihkan saya sadar sebuah panggilan Tuhan itu lebih mulia daripada apapun yang kita impikan. Kita mungkin punya impian untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi sesuatu yang dunia kelihatannya itu sangat-sangat bagus dan luar biasa. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya, itu adalah sebuah kehormatan. Sebuah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nilai nominal dunia apapun. Dan saya mulai pelahan demi pelahan dipulihkan di tempat ini. Saya mengalami Tuhan Yesus bukan karena cerita, tidak. Saya mengalami bahwa Allah begitu baik, Tuhan begitu baik, dan Tuhan itu nyata. Amin. Dia Jehovah Syama. Dia mengubah keluarga kami yang kacau, yang hancur-hancuran, yang mungkin di dalam dunia melihatnya kita sudah the lost, sudah nggak ada apa-apanya. Tetapi ketika Tuhan kembali ke dalam kehidupan saya, dan saya menjadikan Yesus segala-galanya atas apapun yang ada dalam hidup saya, perubahan itu terjadi. Dan saya alami. Dan saya mengatakan, jangan saya ada di tempat ini, saya menjadi batu sandungan. Ketika ada di Bogor, ketika ada di keluarga, ketika berjumpa dengan siapapun, ada sesuatu yang tidak layak yang diucapkan, sehingga Yesus tidak dipermuliakan. Sebuah kebanggaan yang masih tetap ada dalam hidup saya saat ini, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tetap ya dan amin. Saya alami, karena saya mengalami Kristus bukan cerita. Saya mengalami bahwa dia Yesus, Jehovah Syama, Yesus Allah, Yesus Tuhan yang hadir dalam apapun, dalam event, dalam momen, dalam apapun saya alami, Yesus itu ada. Jadi firman Tuhannya pada saat ini saya percaya, kalau saya ditolong oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak layak, sehingga boleh ada di tempat ini, dikatakan bahwa biarlah saya menjadi hamba, bukan yang lainnya. Sebab ketika saya katakan saya hamba, itu saya persembahkan untuk Tuhan Yesus, bagi hormat, kemuliaan, kemaksulan namanya. Tema firman Tuhan untuk minggu ini, pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kalau saya ditolong, kalau saya dipulihkan, kalau saya dilayakkan ada di tempat ini untuk menyatakan kebaikan kasih Tuhan, sama jemaat Tuhan di tempat ini pun akan ditolong. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, saya bukan dari keluarga The Have, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika saya melangkah kepada keinginan untuk menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saya mengalami. Saya mengalami shalom, saya mengalami damai sejahtera, saya mengalami sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nominal apapun. Dan saya berkata, Yesus, Engkau sungguh ada dan hadir dalam hidupku. Amin. Kita buka firman Tuhannya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin.
Demikian firman Tuhan dikatakan, kalau kita punya masalah, punya persoalan, bawa masalah itu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Iya. Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, bawa masalah kita itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan kepada yang lain. Sebab kepada yang lainnya bisa menolong, tetapi alangkah bijaksana, alangkah luar biasanya, alangkah indahnya, alangkah eloknya, alangkah sungguh-sungguh aku mengasihi Tuhan, bawa kepada Tuhan Yesus. Ia menolong. Ia akan memberikan solusi. Ia akan memberikan sesuatu jawaban. Kita buka dulu ayatnya ya. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Saya undang untuk menghormati firman Tuhan. Hamba-hambanya untuk bisa bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Ada masalah? Ada persoalan? Silahkan duduk. Ada masalah? Ada persoalan? Ada sesuatu yang menekan? Ada sesuatu yang membuat kita tidak enak? Bahkan mungkin kita disepelekan. Apalagi yang sifatnya nominal, apalagi yang sifatnya properti, apalagi yang sifatnya bantuan-bantuan yang mungkin ada proposal, ada apa, ketika kita disepelekan, bawa kepada Tuhan Yesus. Di situ akan ada jawaban. Ada contoh Alkitab, di dalam tokoh-tokoh Alkitab ada banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Salah satunya Yakub. Yakub itu, dia itu sebetulnya kalau bahasa Ibrani-nya dia dikatakan itu memegang tumit. Setelah memegang tumit, dia curang. Dia penipu. Nah, Yakub ini memang dalam kondisi, dia itu yang dipilih Tuhan. Untuk melahirkan sebuah bangsa. Maaf, bangsa ini saat ini sedang mengalami petaka, penderitaan, sedang berperang. Tetapi kita percaya bahwa bangsa ini tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan Yakub adalah seseorang yang licik. Yakub itu penipu dan curang, tetapi sebagian hidupnya dari dia, ia berserah kepada Tuhan. Ia tidak pernah mengandalkan ilah-ilah, sembahan-sembahan, paganisme Timur Tengah di zaman itu. Dia bertaut, dia hidup berserah kepada Tuhan, walaupun dia penipu. Penipu diubah oleh Tuhan, namanya menjadi Israel. Artinya, orang yang menang, orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, bahkan orang yang bisa menantang Tuhan, bahkan orang yang bisa bernegosiasi, seperti salesman dia itu. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Bahkan ketika malaikat Tuhan bergulat dengan dia, sehari-harian dia menang. Bahkan ketika malaikat Tuhan itu akan meninggalkan dia, dia minta, dia katakan, aku tidak akan puas jikalau engkau belum memberkati aku. Setelah itu malaikat Tuhan memukul tumitnya atau pahanya, dan Yakub lumpuh. Bukan lumpuh ya, dia terpincang-pincang. Oleh sebab itu, Tuhan mengubah si penipu, si pembohong, si curang, si kurang baik ini menjadi si pemenang. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh ayahnya Ishak, oleh kakeknya Abraham, itu Allah yang memang sungguh-sungguh. Yang dikatakan di dalam Mazmur Daud 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengatasi langit bumi dan segala isinya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami masalah, ketika mungkin kita terpojokkan, ketika kita mungkin tergoncangkan, bawa Yesus dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Karena yang lain itu hanya sebuah kesempatan atau chain untuk kita boleh percaya.
Tuhan, Engkau izinkan itu semua terjadi. Supaya ketika itu terjadi, aku percaya semuanya itu karena Engkau Tuhan yang menolong, yang menuntun, yang memberikan solusi, bahkan yang memberikan jalan keluar, sehingga aku berkata, Engkau sungguh-sungguh ada, Tuhan Yesus, dalam kehidupanku. Mau mengalami Tuhan? Kalau mau mengalami Tuhan, kita mesti masuk zonanya dulu. Zonanya Tuhan. Enggak sembarangan ya. Kalau kita mau minta pertolongan Tuhan, setelah itu kita nggak mau masuk zonanya Tuhan. Zonanya Tuhan itu ada kriteria, ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi supaya kita menerima pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka kita bukan tidak ditolong Tuhan, Tuhan tetap menolong. Cuman pertolongan itu jadi seakan-akan tidak membuat kita lebih mempercayai Dia. Kita buka dulu di dalam Mazmur 25 ayat 14. Ini syaratnya yang akan membuat kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mengatakan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami, ya dan amin. Ini adalah Mazmur Daud. Dikatakan, saya baca ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan tuh punya covenant, punya perjanjian yang akan diberitahukan kepada seluruh jemaat yang ada di eklesia ini. Tetapi ketika perjanjiannya itu akan dimasuki oleh kita, kita memasuki zona itu dengan bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib itu apa sih? Dia melekat. Dia tidak bimbang. Dia tidak ragu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Sebab bisa kita berubah untuk mengganti sembahan kita kepada yang lain. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tetapi ketika kita bergaul dengan takut akan Dia, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Yang pertama, bergaul karib. Amin. Amin. Melekat dengan Tuhan Yesus. Melekat dengan Allah, dengan Roh Kudus. Waktu tadi lagu itu dinyanyikan, saya minta pengampunan kepada Tuhan. Layakan Tuhan, layakan, ampuni kalau ada lidah bibirku yang mungkin gak baik. Kalau ada pikiran yang jahat, yang negatif, yang mungkin ada sedikit kebencian atau apapun yang tidak layak, singkirkan itu dalam nama Yesus. Sehingga ketika aku berkata, nama-Mu dipermuliakan dalam setiap apapun yang aku lakukan. Bergaul karib, itu artinya tuh mempercayakan Yesus di atas segala yang kita imani. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi di Referen di Jerman, ada seorang tokoh namanya Corrie de Buns, wanita Belanda, tetapi dia punya hati Yesus yang melebihi wanita-wanita lain di zaman itu. Bangsa Yahudi waktu itu masuk kamp konsentrasi, dimasukkan ke kamar gas. Corrie de Buns, dia seorang perawat. Tetapi hatinya betul-betul mengalami Yesus sepanjang hidup dia. Dia harusnya menolong kakaknya Besti. Di kami itu ada ratusan, mungkin ribuan wanita-wanita yang akan mati kalau tidak ditolong oleh Corrie de Buns. Jadi Corrie de Buns itu punya stimulan, punya vitamin yang harus menolong ketika orang itu akan mati. Dia bimbang. Ada dua botol stimulan yang harus dia suntikan kepada beberapa wanita yang akan mati, bangsa Yahudi itu. Dia teringat, pertama dia akan tolong kakaknya dulu. Itu sudah pasti, bukan KKN. Tetapi Tuhan ingatkan kepada dia, engkau jangan menolong keluargamu dulu. Tolong orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan itu. Ia lakukan. Ia lakukan dengan kasih Yesus kepada wanita-wanita Yahudi itu yang akan mati. Dia berikan stimulan, dia berikan vitamin. Dia bingung, kenapa 2 botol ini harusnya 10, kenapa bisa mengobati 200? Mujizat Tuhan dinyatakan. Ia tidak pernah tahu. Hanya dia berkata, ketika aku mau melakukan itu untuk Yesus,
Maka botol-botol ini seperti ada yang ngisi. Dan aku ingat, ada janda sarpat di tempat ini. Di tempat penderitaan ini, di neraka, di mana manusia akan mati. Tidak ada pertolongan, tetapi Yesus datang menolong melalui Corrie de Boon. Kalau mungkin ada yang pernah ke Belanda, Corrie de Boon itu dijadikan simbol kemanusiaan. Dan juga kita umat Tuhan Yesus menjadikan dia itu seseorang yang mengalami Kristus sepanjang hidupnya. Ia itu mengalami Kristus bukan karena teori. Ia praktekkan bagaimana setiap manusia, wanita-wanita itu yang akan mati, dia obati. Begitu kotornya kejahatan waktu Perang Dunia Kedua di Reifen, Jerman. Tetapi ia bergerak. Ia bergerak karena ia tahu pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah habis selama Tuhan berkenan ke dalam kehidupannya. Dan dia berkata, saya tidak pernah bayangkan kalau saya bisa mengobati mereka dan mereka bisa hidup. Dan setiap apa yang saya inginkan, yang saya butuhkan, Tuhan menjawab setiap doa-doa itu. Dan saya menolong mereka karena ada Yesus. Bayangkan, dia mengalami, Corrie de Boon, dia mengalami bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin sepanjang hidupnya. Ada tokoh Alkitab lagi namanya David Livingstone. Dia menjadi penginjil besar di Afrika. Ini lebih sadis lagi. Dia mengandalkan pertolongan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dia dari London, dokter yang terhormat, orang kaya. Dia datang ke Afrika, ke Ethiopia, ke Somalia, ke satu daerah yang miskin di abad 18. Karena dia membawa misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Ada satu kata yang saya ingat di dalam doa-doanya. Pertolonganku ialah tetap dari Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, Kristus yang tetap menolongku selama-lamanya. David Livingstone, dia itu manusia menderita di zamannya. Istrinya mati, anaknya mati. Dia menjadi penginjil di Afrika. Bahkan ketika itu juga dia memenangkan Ethiopia, memenangkan Somalia, Afrika yang tadinya gelap menjadi eklesia. Dari gelap menuju terang yang ajaib oleh David Livingstone. Kenapa saya begitu suka kepada mereka? Mereka itu militan, mereka itu percaya pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Tidak akan pernah terlambat untuk melakukan sesuatu yang mustahil menurut ukuran kita. Menurut size-nya kita itu mustahil. Tetapi kita percaya menurut waktunya Tuhan itu tetap ada. David Livingstone ketika akan mati, dia belum memenangkan Afrika dengan kebenaran Kristus, tetapi dia memuridkan 2 orang yang melihat bagaimana cara hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bagaimana cara hidupnya yang memang dia hidup dan bergaul dengan Allah di dalam nama Yesus, sehingga 2 orang ini menjadi orang yang bisa memenangkan benua Afrika dengan cahaya kebenaran Tuhan Yesus. Excellent, luar biasa. Apa yang membuat mereka bisa seperti ini? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka panggil, Allah yang mereka andalkan, itu adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata, Tuhan penolong. David Livingstone, ketika dia mati, dia ditombak. Matanya buta. Seorang dokter, seorang yang sangat kaya di London, dia meninggalkan hidupnya hanya untuk membawa kabar gembira, sukacita, kebenaran ke dalam dunia yang gelap. Afrika itu gelap. Ada banyak perdukunan, ada sihir, ada apa, dia masuk. Dia tidak memenangkan jiwa pada saat itu dalam pengertian yang sangat banyak. Tetapi 2 orang yang dimuridkan oleh dia, yang melihat bagaimana dia mati, bagaimana dia memuliakan Tuhan, bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia mengalami mujizat bersama dengan David Livingstone. 2 orang ini memenangkan Afrika. Jutaan suku bangsa Afrika terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jutaan suku Afrika terima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak tokoh. Tadi ada Corrie de Boon, terus setelah itu ada
David Livingstone di Afrika. Tuhan memanggil kita ada tujuan. Dan ketika kita percaya bahwa tujuan kita itu diutus oleh Tuhan, percayakan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ditolong oleh Dia, bukan oleh yang lainnya. Dari ilustrasi, itu bukan ilustrasi, itu kisah nyata. Corrie de Boon dan David Livingstone itu kisah nyata. Bahwa dulu bangsa Yahudi itu dieksekusi oleh Hitler pada Perang Dunia Kedua. Tahun 1942 sampai dengan 1944. Datang Corrie de Boon menolong. Setelah itu, sebelumnya David Livingstone di Afrika, di Somalia, di Ethiopia, bahkan di Ghana, belum bisa ada kemenangan untuk Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Muridnya melihat bahwa di dalam diri dia ada Tuhan Yesus. Di dalam diri mereka ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Yang terakhir, Madam Teresa dari Kalkuta. Dia adalah seorang misionaris Katolik yang sangat hebat. Dia merawat orang yang punya penyakit AIDS. Dia merawat orang yang terbuang, yang terhilang. Tidak membawa bendera kekristenan. Tetapi ketika gelandangan itu, orang-orang yang terbuang itu di New Delhi, di Kalkuta, dimanapun dia tolong, dia hanya melihat bahwa setiap yang ditolong oleh dia itu adalah Yesus yang sedang menderita. Bayangkan, yang ditolong oleh dia imajinasikan bahwa itu adalah Yesus yang sedang menderita. Bayangkan, kok ada manusia ya modelnya seperti itu. Tuhan izinkan ada manusia-manusia yang hidupnya seperti itu supaya kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi tiga tokoh ini, tiga tokoh nyata. Yang pertama Corrie de Boon dari Belanda, yang kedua David Livingstone dari Inggris, yang ketiga Madam Teresa dari Bulgaria, kalau tidak salah dari Bulgaria, dari negara komunis. Mereka mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup yang mereka lalui. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus layak dilakukan oleh Dia. Supaya ada jiwa yang bisa diselamatkan untuk Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita mengalami masalah, mengalami persoalan, kita bawa masalah kita itu kepada Tuhan Yesus. Sebab ketika kita membawa kepada yang lainnya, maka semuanya itu bukan sia-sia. Manusia bisa menolong manusia. Karena sifat dari manusia itu adalah dia tuh sosialisasi. Tetapi Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dari tiga tokoh ini, mari kita belajar lebih sungguh lagi. Untuk mengalami Yesus, untuk menjadikan Yesus Tuhan dan segala-galanya, dan juga untuk melihat bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. Tidak yang lainnya. Sebelumnya, minta pemain musik menyanyikan, saya nyanyikan satu lagu aja.